Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kembali ke materi sistem tenaga listrik kali ini tentang sistem distribusi. Jadi seperti yang sudah kemarin, secara sistem tenaga listrik dibagi menjadi 3, sistem pembangkit, kemudian transmisi, dan yang terakhir yang lebih dekat ke konsumen adalah sistem distribusi. Oke. Nah, hari ini kita tidak terlalu lama ya, karena materinya juga tidak terlalu banyak, lebih banyak ke masalah wawasan. Oke. Jadi dari mana batasnya antara transmisi dan distribusi? Batasnya adalah di gardu induk. Gardu induk seperti yang ada di Kalibakal, di Berkoh dekat dengan pom bensin. Nah, itu salah satu contohnya. Di sana ada tower transmisi 150 kV dan keluar dari situ kalau kita lihat di Jalan Pancurawis itu banyak sekali jaringan tegangan menengah 20 kV. Jadi ini JTM ini jaringan tegangan menengah 20 kV. Nah, masing-masing keluarnya itu disebut dengan output dari gardu induk itu masing-masing jalur biasanya diberi nama feeder atau bahasa Indonesia adalah penyulang. Ya. Nah, kemudian jaringan 20 kV ini ada yang langsung menuju ke pelanggan. Biasanya pelanggan-pelanggan besar seperti pabrik misalkan. Kalau di Malang tuh mungkin masih mungkin sudah nggak pernah dengar ya. Pabrik rokok Bentul, dulu iklannya bagus banget itu, iklan rokok Bentul. Saya bukan, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada. Itu satu jalur sendiri dari gardu induk Blimbing menuju ke pabrik rokok itu. Ya kalau di Purwokerto mungkin jarang ada pabrik ya, jadi jarang terlihat jaringan tegangan menengah yang langsung menuju ke pelanggan. Nah, yang menuju ke rumah-rumah dan ke perkantoran biasanya menggunakan jaringan tegangan jaringan tegangan rendah ini melalui gardu distribusi. Gardu distribusi yang paling dekat contohnya dengan kita ya yang dekat genset itu, dekat pojokan SMP, dekat Wapala itu. Dulu cuma ada satu di situ gardu distribusinya, trafo distribusi, sekarang ada 3. Ya karena beban bertambah pasti gardu itu juga ditambah. Sebentar kalau kalian lihat di dekat aula SMK itu hanya ada satu gardu distribusi di sana. Tapi di dalam yang menuju ke arah kampus dan ke SMP itu ada 3 trafo itu dilayani oleh 3 trafo gardu distribusi itu. Oke. Nah, dari situ menuju ke pelanggan. Jaringan tegangan menengah kalau di Indonesia ini hanya ada 20 kV. Dulu ada 5 kV dulu, tapi sudah nggak ada. Sedangkan jaringan tegangan rendah 380 volt. Nah, ini dua-duanya ini tentu saja ini tegangan line, tegangan saluran. Kalau yang JTR tegangan fasanya ya 220 itu yang kita kenal. Tetapi tegangan salurannya atau tegangan antar fasa itu 380 volt. Jadi sering ditulis 220 garis miring 380 seperti itu. Oke. Piranti-piranti yang dibutuhkan atau di jaringan distribusi ada trafo distribusi itu sendiri yang mengubah dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Kemudian trafo instrumen, trafo pengukuran, circuit breaker pasti CB. Kemudian DS ini disconnecting switch atau pemisah tiang, konduktor, dan isolator. Kemudian lightning arrestor ini proteksi petir. Ya. Nah ini contohnya trafo distribusi. Ya, sebenarnya kalau kita ada di kampus kita bisa melihat langsung. Tapi mungkin di sekitar rumah kita ada cukup banyak. Ini yang 3 fasa, 1, 2, 3 ini 3 fasa. Sedangkan yang ini 1 fasa. Yang tabung ini 1 fasa. Ya. Ini yang 3 fasa. Tentu saja yang 3 fasa ini lebih efisien, tapi kalau untuk masuk ke perkampungan kadang-kadang ya untuk melayani 1 RT atau 1 RW itu hanya cukup 1 fasa saja.
fase yang lain lari ke RW lain misalkan. Seperti itu. Nah, oke, ini trafo ukur current transformer untuk mengukur arus. Jadi ya ini yang versi kecil ya. Ini versi kecil bisa versi kecil lah untuk tegangan rendah. Tapi kalau untuk versi besar ya seperti ini maupun seperti ini ya versi kecil juga sih. Kalau untuk versi di transmisi dan distribusi semuanya pakai itu ya sebesar ini. Ini trafo tegangan. Untuk mengukur tegangan ini prinsip kerjanya mirip sekali dengan trafo biasa begitu, hanya ya kecil saja, hanya dia mengukur tegangan saja supaya tegangan itu bisa dibaca di meter yang pakai jarum itu. Nah, itu kalau nggak pakai ini ya jarumnya bablas begitu. Nah, kemudian CB, circuit breaker. Ya, CB ini kalau di rumah-rumah itu namanya MCB. M-nya adalah miniatur. Miniatur itu ya kecil gitu ya. Yang sebelah kanan ini CB yang ada di transmisi biasanya. Ini CB yang ada di transmisi. Kalau CB yang ada di distribusi ini contohnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat di bagian atas trafo distribusi biasanya ada CB-nya seperti ini. Ini kalau kelebihan beban atau ada gangguan dia bisa lepas. Ya, anjlok, jeglek. Ya, itu bahasa resminya adalah trip. Seperti itu. Nah, kemudian ini disconnecting switch. Bedanya dengan CB apa? Nah, CB ini bisa dioperasikan dalam keadaan berbeban. Jadi dalam kondisi CB ini ada arus melalui CB ini, itu dia bisa dioperasikan, bisa di on off kan dalam posisi ada arus atau berbeban. Sementara disconnecting switch ini harus dimatikan dulu tegangannya atau arusnya harus dimatikan dulu, baru disconnecting switch ini dioperasikan. Kenapa? Karena dia tidak ada pengamannya. Jadi kalau dia dioperasikan dalam kondisi berbeban, nanti akan ada loncatan listrik di ujung-ujung pisaunya ini. Seperti itu. Nah, ini isolator pasak. Yang ini isolator gantung. Isolator gantung ini juga dipakai di transmisi. Ya, ini yang dari keramik, yang coklat-coklat ini dari keramik. Sementara yang hijau ini gelas, kaca. Ya. Ini arrestor. Ya, dia fungsinya seperti ya boleh dikatakan katup. Kalau ada tegangan over voltage misalkan karena petir, nah ini karena petir ya, maka dia berfungsi mengalirkan tegangan yang dari petir itu menuju ke tanah. Ini dia satu dihubungkan ke konduktor, yang satu dihubungkan ke tanah, ke ground. Nah, kalau tegangannya normal, dia open. Tetapi begitu ada petir, tegangannya tinggi, dia akan short di sini, sehingga ya trafo dan piranti-piranti yang dilindungi itu aman. Nah, kemudian dari segi yang berikutnya, dari segi topologi jaringan, ini ada 3 buah yang utama, radial atau star, ya, bintang seperti itu, dari satu sumber pecah-pecah ke sini, pecah-pecah. Ini yang paling mudah topologinya dan ya mudah dibikin, tetapi juga ya kalau ada gangguan juga lebih sukar. Nah, kalau kita ada di ujung sini, paling jauh dari gardu induk, itu biasa jadi lebih sering gangguan dan tegangannya kurang bagus seperti itu. Ring ada satu sumber, tetapi di sini berputar. Jadi kalau salah satu ada gangguan, misalkan gangguan di sini, maka yang beban yang ada di sini itu bisa disuplai lewat jalur sebelahnya, seperti itu. Nah, kemudian ini interkoneksi, artinya sumbernya sudah lebih dari satu, mungkin ada 2 gardu induk tapi dihubungkan seperti itu. Ini lebih ruwet dan bisa jadi kadang-kadang ini DS-nya, connecting switch ini dia tidak selalu on ya. Jadi kondisi normalnya bisa jadi diputus saja. Kalau kondisi tertentu saja ada gangguan sehingga salah satu sumber mati misalkan,
Nah, dia bisa mendapatkan sumber dari yang lain dengan menghubungkan disconnecting switch ini. Nah, ini contoh line diagram. Ada yang bulat ini adalah mesin berputar, generator maupun motor. Garis tebal ini bus, rel atau node. Nah, beban itu disimbolkan dengan panah seperti ini. Nah, ini trafo daya seperti ini, ininya agak banyak. Sementara trafo tegangan hanya ada 2. Trafo CT seperti ini hubungan delta, hubungan Y dengan ground. CB ini ada 2, fuse, disconnecting, arrestor seperti ini lambangnya. Nah, ini contohnya saya bawakan ada 3 buah contoh saja. Ini di sini ini masih transmisi. Nah, ini gardu induk di sini misalkan ini gardu induk. Nah, kemudian masing-masing dipecah ke 1, 2, 3. Ada 3 jalur. Nah, ini salah satu contoh lagi juga. Ini masih transmisi sampai sini. Nah, berarti gardu induknya ada di sini. Gardu induk ada di sini. Nah, ini keluar ya, kalau di Indonesia ini 20 kV. Ini mungkin di Amerika ya, saya kurang paham. Kemudian yang di sini yang tegangan rendah, ini yang tegangan menengah. Seperti itu. Oke, ini nah kalau ini gambar di substation itu gardu induk. Di gardu induk. Ini jalur masuk di sini 70 kV, 69 kV ya, bukan di Indonesia ini ya. Nah, kemudian ini feeder, FDR ini feeder atau penyilang. Oke, mungkin hari ini demikian saja. Tidak ada tugas khusus, jadi selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.